karena kita sekarang sedang ada di kereta dan sedang dalam perjalanan yang cukup jauh ya dari Bandung ke Yogyakarta, 6 jam ya. Jadi podcast kita mungkin 6 jam. Cuma ada satu kota yang bikin aku berkesan banget, yaitu Bali. Oh, Bali. Yoi. Kenapa bisa berkesan? Nah kan aku kalau denger kata Bali tuh jadi pengen langsung terngiang-ngiang ya. Kalau aku justru mungkin yang berkesan buat aku Papua. Oh, Papua karena aku ke sana tuh memang buat mempelajari. Bukan aku yang memilih. Oke. Karena kamu bukan memilih. Aku yang memilih. Hai. Kembali lagi di podcast tambah dewasa. Kali ini berbeda ya. Ini agak goyang-goyang ya nanti kameranya karena kita lagi dalam perjalanan menuju Yogyakarta ya. Kita nyempetin aja gitu buat take podcast ya. Ya buat take podcast supaya nggak libur lah gitu. Kemarin kita kan agak hektik ya. Kemarin agak hektik. Bener. Jadi karena ini tuh kita tuh baru merintis ya guys, si Aussie kreatif ini tuh butuh dukungan dari kalian. Jadi kita tuh masih ngacak-ngacak banget ya si jadwalnya tuh. Udah coba kita susun. Cuman ya masih ada beberapa hal yang ini harus bentrok lah sama jadwal. Lagi capek-capeknya lah, kita lagi ngerintis nih, banyak program. Nanti kan bakal ada banyak juga program. Jadi support kita ya guys. Benar. Kita butuh supportnya dari kalian. Nah, kita bakal bahas apa nih? Karena kita sekarang sedang ada di kereta dan sedang dalam perjalanan yang cukup jauh ya dari Bandung ke Yogyakarta, 6 jam ya. Jadi podcast kita mungkin 6 jam. Kali masa 6 jam nemenin kita di jalan. Overheat. Terlalu berlebihan ya. Berlebihan banget. Jadi khusus karena ini podcastnya perjalanan, kita akan membahas soal kota mana atau daerah mana yang paling bikin berkesan buat kita ya. Oke. Buat kamu apa, buat aku apa gitu. Emang kamu banyak kota yang udah dikunjungi? Banyak lah ya. Aku banyaknya Jogja sebenarnya. Dari SMA. Soalnya kamu SMA ya, beberapa kali ke Jogja. SMP, SMA itu study tour Jogja, terus lomba-lomba gitu banyaknya di Jogja waktu itu. Jadi sering banget ke Jogja gitu. Tapi yang bikin aku berkesan ada satu. Oke. Apa tuh? Bukan Jogja. Oh, tapi ya Jogja bagus ya, maksudnya aku juga masih amazed lah gitu ya dengan kota Jogja. Cuma ada satu kota yang bikin aku berkesan banget, yaitu Bali. Oh, Bali. Yoi. Kenapa bisa berkesan? Nah kan aku kalau denger kata Bali tuh jadi pengen langsung terngiang-ngiang ya. Langsung terngiang-ngiang gitu. Kenapa bisa? Jujur aku Bali sih. Kenapa bisa? BTW aku ke Bali tuh udah 2 kali. Pertama aku ke Bali dulu pas zaman SMA lewat darat. Itu tuh mobil. Kenapa sih bisa kalian SMA ke sana? Jadi waktu itu kan aku aktif di Sanggar gitu ya. Nah, ini panjang sih case-nya. Jadi Bali itu cukup berkesan karena ada ceritanya juga. Kita waktu SMA itu aktif di Sanggar. Terus ada satu pimpinan Sanggar ya, orang luar lah, bukan Sanggar kita. Mereka ngajakin anak-anak Sanggar buat perform di Bali. Perform tapi ya istilahnya mah nabeh gitu. Kalau orang Sunda tuh nabeh tuh gini. Kalau ada orang yang nikahan kita upacara adat kita di situ. Tapi kita tuh diiming-iminginya kita bakal di Kuta. Kita bakal ke Denpasar. Ternyata kita di pelosok Balinya, yaitu di Singaraja. Singaraja itu kalau dari Denpasar waktu itu aku cek hampir 2 jam lah dari Denpasar. Jadi istilahnya kalau Bandung tuh dia Garut. Terus itu berapa? Itu sama kalian di sana hanya diem di situ aja, nggak kemana-mana? Di situ 7 hari gitu ya. 7 hari total ya. Karena perjalanan tuh 2 hari 3 malam. Dari Tasik ke Bali tuh naik travel. Wah itu di travel tuh udah ya, kalau kita pakai sepatu di travel dan perjalanan 2 hari 3 malam, kaki pas dibuka bengkak anjir.
Sumpah. bengkak terus, hidung hitam karena mungkin ini ya mobilnya jelek juga. Kalian naik AC-nya udah mobil. kotor. Naik mobil travel Oh. kayak gitu. Nah di situ yang pertama kali aku ke Bali itu kita nggak ada ke Kuta, anjir, di Singaraja aja di situ selama beberapa hari gitu. Gak Jadi main ke pantai. ada pantai, dekat pantai, cuman jelek pantainya. Oh. Pantai Kerobokan kalau nggak salah namanya. Ya itu kayak hitam gitu. Jadi yang Banyak bener-bener, sampah. yang kamu bener-bener kayak ke Kuta, ke Denpasar tuh pas kemarin. Yang kemarin, yang terakhir. Ya. Tuh. Dan kenapa bikin berkesan gitu ke kamu? Nah, Apa yang bikin berkesan? yang pertama ya, ke Bali yang pertama kali itu aku cukup tidak begitu berkesan karena nggak ada nuansa Bali-Balinya menurut aku. Nggak nemu lah aku. Nah yang kedua karena memang itu kita memang niatnya liburan ya, Ya. meskipun capek banget, tapi aku ngerasa Bali itu bikin kangen ketika balik. Aku ngerasa kayak ya anjir beda banget ya. Iya, Tapi iya. pas ketika di sana mah kayak oh gini Bali Iya, itu kayak tapi giliran pas balik tapi giliran pas balik selalu dirindukan gitu ya. kok jadi rindu gitu. Iya. Apa? Nah Tapi ternyata memang kayak kita nyium wangian aja tuh kayak inget Bali banget nah gitu itu ya. maksudnya aku tuh di Bali tuh kayak setiap hari tuh kayak jalan-jalan kemana-mana tuh kayak nyium bau-bau Iya. itu kan apa sih, Dupa-dupa. dupa gitu kan. Terus kayak ornamen-ornamen Bali, terus kayak dengar suara Apa sih itu? alunan-alunan musik Bali yang ya itulah gitu ya, Khas gitu lah. khas Bali itu kayak setiap makan restoran apa gitu kan Iya, iya, sering benar, dengerin itu tuh kayak berkesan aja di aku. Terus Kangen juga nasi tempo. bener nasi tempong itu gokil banget. Kita waktu itu makan di nasi tempong apa Tempo. ya namanya ya? Lupa lagi. Aduh nasi tempong apalah pokoknya katanya sih itu emang Terkenal kan di situ lah. recommended. Recommended Kalau buat orang makan luar nasi buat main ke Bali Iya. wajib cobain Itu di situ sampai kan. setiap hari ya makan nasi tempong Iya, ya? nasi tempong. Setiap hari kita makan nasi tempong. Terima kasih untuk Ar-Rahmat juga ya yang Rahmat sebagai merekomendasikan tour guide. yang yang menemani selama kita di Bener, Bali. selama kita di Bali. Apa ya, terus ini aku tuh ngerasa kayak gini nih. Banyak kota-kota atau wisata alam yang kayak misalkan Karimun Jawa, oke, lautnya gokil. Terus mungkin Labuan Bajo. Iya, iya. Terus apa ya, wisata-wisata laut lah yang indah gitu, Raja Ampat yang kayak gitu. Oke, itu keren. Tapi kalau Bali itu kayak di setting satu pulau itu buat jadi wisata kan, Iya, keren kayak, gitu. Jadi mau nyari laut yang keren, ada laut apa sih waktu itu kita ke laut Aduh, apa ya? aku udah lupa, aku gampang lupa lagi. Ya pokoknya Pandawa. bukan, Pandawa bagus, tapi maksudnya ada yang ini yang kita Yang mana ke pantai yang mana lagi? yang banyak bule-bule taning itu. Oh, tanding. Taning kan. Kok aku dengernya tanding ya dia ngomongin. Ada lah, lupa nanti Apa ya? kita spill di ini ya. Oh, kalau nggak salah bukan Uluwatu ya. Bukan Uluwatu. Lupa lagi. Lupa lah, pokoknya ada, itu bagus banget. Terus kita mau snorkeling kemana gitu kan. Terus kita mau yang Itu jauh banget kan tempat snorkeling kita. mau nongkrong kopi-kopi cantik gitu di daerah mana. Kalau Nah, yang mau yang fancy juga ada. yang fancy juga ada. Nah, menurut aku Bali itu kayak satu pulau itu Yang di set untuk disetting liburan. untuk buat liburan. Jadi kita tuh mau kemana-mana tuh deket juga kan jaraknya, nggak berhari-hari gitu. Nah kalau nggak tahu sih, aku kan belum pernah juga ya ke Karimun Jawa, ke Raja Ampat yang kayak itu. Kalau aku sih mikirnya laut-laut itu tuh hanya satu tempat gitu, kita hanya menikmati lautnya aja gitu. Ya. Aku takutnya, tapi nggak tahu, aku takutnya ketika aku main ke Karimun Jawa, aku hanya Menikmati main di pantainya. pantai doang gitu, tidak dengan vibes apa ya kayak Si kotanya budayanya atau apapun yang berkaitan gitu ya. apapun yang Sementara kalau berkaitan Bali dengan- itu Bali yang itu ya bikin Bali berkesan semua. gitu kan yang kamu maksud. Pantainya ada, budayanya aku suka tuh kayak tempat-tempat yang penuh budaya gitu, kayak seru gitu. Kayak yang Ya. kita waktu itu kan Rohmat pernah ngomong katanya, ini kalau ada yang hujan terus tiba-tiba berhenti, itu ada yang ngaben katanya. Iya. Ada yang lagi kremasi Iya, gitu iya. kan, yang meninggal. Dan itu teh
dipercayai oleh masih banyak Iya. orang gitu kan. Sedangkan kita jarang lah menemui hal-hal yang kayak gitu. Itu suka Yang aku. masih lekat gitu ya sama kepercayaan gitu. Bener. Terus ke Desa Panglipura Iya, kayak kita ya. itu lumayan jauh sih, tapi Jauh tapi ya puas lah. iya puas lah kalau kita. Cuman Terus sayangnya kita nggak sewa baju, kan ada bajunya kan di sana. ya ada tapi kita nggak yang. Nah, aku kalau dikasih pilihan mau ke Thailand atau ke Bali, Kamu tetap bakal kayaknya milih aku Bali. pengen Bali deh. Pengen Bali lagi sekali lagi gitu kayaknya. Yang secara durasinya lebih lama gitu ya. Maksudnya kan kemarin Lebih hanya santai 3 juga. hari ya. Iya, gitu cuma 3 hari. 3 hari. Terus kan Thailand, aku nggak tahu juga tuh orang-orang ke Thailand cuma buat thrifting sama kuliner kan. Iya. Nah aku kayak mikirin anjir kuliner kayaknya nggak akan jauh kayak Lengkong Street. Beda sih, tapi Ya pasti beda. bakal sama buat kamu karena pasti kamu nyarinya yang bisa diterima sama leher Iya, kamu. iya bener. Bakal beda secara capaian kalau orang yang emang seneng kulineran. Kuliner yang ekstrim gitu ya. Ekstrim. Kalau Terus kamu yang kalau maunya nyari yang thrifting gitu anjir mirip-mirip kayak di Asia Afrika aja gitu, kayak di bukan Asia Afrika, apa di deket alun-alun toko-toko baju gitu. Aku lihatnya. Tapi nggak tahu ya tapi ada beda sih secara ininya kualitas. baju, iya. Oh. Maksudnya dan opsinya mungkin ya. Mungkin ya. Dan karena aku lihat di orang-orang juga ya bagus gitu. Iya sih. Ya Thailand ya. Tapi kalau untuk kamu yang memang nggak seneng belanja atau nggak seneng belanja baju ya, maksudnya nggak seneng belanja baju dan kulineran memang mungkin nggak akan Nggak cocok ya. Kalau untuk kamu yang senengnya buat hanya ya menikmati kayak pantai atau budayanya, ya mending ke yang pasti-pasti aja. Iya sih gitu. Tapi oke, ayo kalau misalkan ada kesempatan ke Thailand, ayo gas gitu, menarik juga. Tapi kalau aku Sejauh dikasih ini kesempatan buat balik lagi ke Bali, aku senang banget kayaknya gitu, buat explore Bali lagi gitu. Karena aku ngerasa, waduh masih banyak yang belum dieksplor Bali. Sorry ya, aku kayak norak gini, tapi karena kan ini baru pertama kali yang ngerasa Bali itu berkesan buat aku gitu. Aku mah itu Bali. Kalau aku mungkin cukup berbeda secara perspektif dalam memandang berkesan kali ya. Kalau aku justru mungkin yang berkesan buat aku Papua. Oh Papua. Papua karena ya itu lagi-lagi karena Papua itu bukan, aku ke sana tuh memang buat mempelajari. bukan aku yang memilih. Oke. Untuk Oh kamu bukan memilih. aku yang memilih untuk ke sana, kayak Oke. aku ngerasa Bandung, Jogja, Bali tuh bisa jadi opsi aku untuk kayak liburan. Atau bahkan sekarang aku bisa menetap di Bandung, yaitu atas dasar pilihan aku gitu. Aku bisa ke Jogja, bisa ke Bali kalau memang aku punya rezeki, kalau aku memang pengen liburan, itu memang jadi opsi. Kalau ke Papua di waktu itu aku tuh dipilih untuk ke sana dan untuk mengenal Papua gitu. Jadi Berarti hal-hal pertukaran yang pelajar. sifatnya berbau Papua kamu pelajari gitu ya. Iya, waktu itu aku Dan belajar ya berkesempatan. berarti ya di sana ya. Ya istilahnya studi banding dan ya ngelihat, mengenal soal gimana sih budaya, kebiasaan orang-orang. Aku kan waktu itu berkesempatan ke Jayapura, Wamena dan Merauke. Jadi ya Wah, mungkin itu jujur maksudnya kalau dengar kata Papua itu orang-orang tuh belum tentu punya kesempatan ke situ gitu. Iya, dan belum itu- tentu karena susah juga ya buat ke sana ya. kayaknya kita orang-orang tuh nggak ada kayak kalau misalkan ditanya ada libur nih mau kemana, ke Papua, kayaknya jarang gitu. Nggak, ya Pasti bukan opsi jadi buat Bali, tempat liburan. Jogja. Iya benar. Makanya aku bilang tadi aku mungkin beda, ya itu karena memang bukan aku yang memilih, tapi aku dipilih dan itu kayak kesempatan langka gitu untuk aku dapatkan. Buat orang timur misalkan nih, aku mau nanya, orang Jawa kan maksudnya kayak mendengar kata Papua tuh wah jauh banget, terus kayak misalkan karena kita nggak secara apa ya feel tuh kita kan bukan orang timur ya. Nah kita tidak cukup mengetahui ada apa di Papua dan lain-lain gitu. Nah kalau kamu sebagai orang timur juga mendengar kata atau punya kesempatan untuk ke Papua, apa yang kamu pikirkan pada saat itu gitu? Aku waktu itu nggak ada terbesit apa-apa ya. Maksudnya kayak aku justru penasaran juga
aku bahkan penasaran, cuman ya setahu aku yang kita tuh selalu percaya kayak Papua itu selalu yang paling tertinggal. Oke, heeh. Jadi di mindset aku tuh selalu kayak wah ini Oh pasti iya. bakal kayak apa ya, kayak masih belum dibangun apa-apa Oke, gitu. Tapi amazed gitu pas nyampe di Jayapura, kan kita disambut ya, dan kayak ada tariannya yang kayak tarian penyambut itu. Oh, yang pokoknya gitu ya. kata wah itu Wah. diulang-ulang dan mereka pakai baju adat, jadi kayak oh gokil gitu lah. Seru-seru. Seru. Terus ternyata nggak sekecil itu, bahkan jalanannya gede banget di Jayapura. Si jalannya, jalan rayanya tuh gede banget. Si jalan rayanya, mereka punya mallnya juga gede. Oh, di Jayapuranya. Iya, di Jayapuranya mallnya juga gede. Dan ya orang-orang yang mungkin kayak ya kan ada aja ya orang yang menilai seseorang tuh hanya dari penampilan, yang kayak yang dress well pasti punya duit. Oh iya. Nah aku ngerasa bahwa enggak berlaku gitu. Di Papua Hal nggak itu. berlaku. Kayak orang yang main ke mall mereka berpakaian biasa, kaos, terus apa ya namanya ya, sendal jepit, terus apalagi kan mereka tuh khas ya, dan aku juga kan punya rambut yang wavy tuh curly ya, jadi kayak dengan mereka yang rambut hitam keriting, mungkin kan orang bisa berasumsi gimana tapi di situ aku ngeliat bahwa mereka ada kok, mereka punya duit, mereka jalan ke mall kayak kita biasanya aja gitu, nggak bisa dipukul rata bahwa mereka tertinggal, mereka nggak punya ini itu gitu. Tapi memang ada daerah-daerah yang mereka tertinggal secara pendidikan gitu, dan memang kalau Ya untuk mungkin di Jayapuranya mah karena kota iya. jadi mungkin bisa Dan ini ya. kalau untuk apa biaya hidup yang kayak gitu tuh memang lebih mahal. Oh, lebih mahal ya dia Iya, di lebih sana. mahal. Terus ketika kamu masuk ke wilayah-wilayah pelosok itu, experience apa yang kamu dapetin di sana? Oh, kalau waktu itu aku ke Wamena sih. Wamena, dan apalagi pas yang berkunjung ke suku Dani, suku Yali itu. Sugoyali. Suku Dani tuh yang sering ada loh di TV-TV. Iya, sering diekspos ya. Sering. Nah itu pas yang aku berkunjung itu banyak anak-anak sekolah yang mereka nggak pakai sepatu. Iya ya. Ya, dan Mereka itu tuh nggak kita pakai kesana sepatu ya? bawa sepatu juga, bawa Oh, seragam. ngasih sepatu Iya. ke anak-anak. Iya, mereka ya secara fasilitas juga kurang kan, fasilitas kesehatan, Sekolah, transportasi bangunan mereka juga. sekolah tuh juga nggak ada. Iya, ada aja Cuman tapi satu, kayak rumah cuman gitu, jauh, dan mereka orang-orangnya harus ya jalan. naik bukit gitu kan ya katanya ya. Dan mereka benar-benar nggak pakai sepatu, pakai ada yang pakai sendal ya syukur gitu, ada yang pakai telanjang kaki gitu Iya. istilahnya. Dan ya maksudnya kayak banyak gitu, apalagi pas aku ke perbatasan Papua Timor Leste ya. Oh iya, bukan Timor Leste. Papua Nugini. Kok Timor Leste sih, Papua Nugini, sorry. Nah ke Papua Nugini perbatasan itu banyak ya anak-anak juga yang tanpa alas kaki, dan mereka kayak ingusan, berarti kan kasihan gitu mereka. Kayak kan kalau kita mah di sini kalau udah sakit, udah ada gejala mau flu, langsung, mereka mah enggak gitu. Oh iya. Ya jadi kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Tadi dikat dulu bentar guys. Ada problem, ada penumpang baru, anak baru. Terus tapi kalau misalkan orang-orang yang berarti Papua ini belum tentu semuanya kayak gitu. Maksudnya kayak apa yang dipertontonkan di TV gitu, kayak anak kecil yang ingusan gitu. Aku nggak bisa bilang gitu juga sih sebetulnya. Tapi ya maksudnya aku bisa mematahkan kayak Mindset kamu sendiri lah ya. Aku sendiri lah gitu, kayak dari penampilan kah atau apa. Karena ya ketika aku ke Jayapura justru mereka ya biasa kayak kita, tapi memang mereka ya berpakaian biasa aja, dan kalau ke mall nggak harus gimana gitu. Iya. Tapi kenapa aku belum bisa memastikan dan berani buat ngomong gitu ya, karena aku hanya datang ke Jayapura, Wamena, dan Merauke gitu. Tiga itu ya. Ya. Jadi nggak bisa Kayak, disimpulkan juga ya, karena besar ya Pulau Besar. Papua tuh ya. Besar, dan Iya. kalau misalkan hanya dilihat, mungkin kalau dilihat yang kecil ya bakal mindset yang kecilnya aja. Kalau dilihat yang gedenya ya kelihatannya gede gitu. Terus apa yang unik di
Kayaknya Papua sukunya ya, sukunya. yang suku. Suku apa yang Dani, suku bikin Dani, kamu suku Yali. ini? Bayangin aku pas nyampe itu suku Dani di Kampung Jiwika. Hah? Jadi ada apa ya, semacam apa ya, kok nggak tahu pohon atau apa, tapi udah ditebang sih. Jadi waktu itu hujan kita pas nyampe Kampung Jiwika tuh. Hah? Terus tiba-tiba ada yang naik ke atas itu. Hah? Terus dia teriak, bukan teriak yang kayak kita aja yang wah bukan, Aha. kayak ada Kode. apa ya, iya yang kayak gitu-gitulah. Oh. Nah aku kode alamat. Oke, sautan-sautan gitu ya. Kayak entah itu dibilangnya nyanyian atau apa gitu, alun up nggak tahu Dia lah. naik ke pohon. Iya, nggak tahu pohon atau apa ya, itu aku lupa. Terus dia nyanyi kayak gitu dan tiba-tiba hujannya berhenti. Oh ya? Ya, jadi itu teh katanya emang buat ngeberhentiin hujan. Dan memang pas datang ke suku Dani, suku Yali itu emang udah nggak pakai, memang pakai baju adat mereka kan. Iya. Semua orang juga tahu ya baju adatnya gimana. Kayak koteka itu kalau pakai laki-laki, gitu ya. Iya, kalau kalau yang perempuan tanpa Telanjang dada ya. Iya, telanjang dada tanpa busana atas. Itu tanpa alas kaki. Itu dan unik, unik sih. Iya. Terus ada larangan-larangan apa nggak di wilayah itu? Maksudnya di suku itu gitu Nah, yang kalau di sana tuh babi tuh dianggap sangat sakral. Oh, babi itu Iya, ya dianggap sangat sakral. Ini mah aku nggak tahu dimakan ya. atau enggak babi itu? Kayaknya kalau di sana enggak ya, di situ nggak tahu itu tuh di suku Dani sama suku Yali doang atau gimana. Tapi waktu aku ke sana katanya itu sangat sakral. Oke. Dan aku nggak tahu ya ini tuh dibecandain sama pendamping aku yang di sana atau memang benar adanya gitu. Katanya karena saking sakralnya, misalkan aku dibawa sama temen, misalkan diajak sama teman buat ke main situ, sana, dan misalkan dia pengen ngejual aku ke suku itu, bisa aja dan ditukar sama babi. Anjir. Misalkan si teman aku ini mau minta berapa babi pun bakal dikasih. Oh, jadi kayak misalkan mau ngelamar gitu ya, ngelamar babi. wanita cewek gitu. Bayar pakai babi. Ya, itu kata pendamping aku ya, dijelasin. Tapi aku Berarti dia serius, soalnya dia ngebecandain buat ngejual aku. Oke. Tapi tiap wanita beda-beda mungkin kan, harga babinya, maksudnya jumlah babi. Iya, aku ditukar sama 150 babi. Salom setara dengan 200 babi. Ya kali kan. Bukan kayak permen setara 1 gelas susu. Oh gitu sih. Terus di sana tuh ada apa namanya, mumi. Mumi? Iya, kayaknya di Indonesia nggak ada kan mumi? Ada deh. Mumi ada yang diawetkan. Itu kan mumi kan, mayat yang di diawetkan. Toraja juga kan itu memang ada. Mumi apa di sana? Kepala sukunya. Kepala suku yang pertama. Iya, yang pertama. Oh. Dia itu diawetkan, dia dimumikan. Kayaknya dia udah berapa abad ya itu. Waktu itu juga kan kamu nonton ya, sempat nonton juga sempet. Waktu itu tuh aku pas ke sana kayaknya udah. Terus kamu ngelihat muminya secara langsung? Foto juga. Dia keluarin gitu. Perlu nggak spill nanti foto aku? Yes, boleh nih. Ini waktu Salhum di Papua. Hitam banget ya guys. Nggak, maksudnya ini awannya. Lagi dekil-dekilnya dia. Kamu nggak suka sama orang tua? Jadi ngegiring geblek. Enggak lah. Ya gitu. Terus apa lagi ya? Terus kamu kaget gak dengan maksudnya shock culture gitu gak sama orang yang pakai koteka? Itu kan koteka tuh kayak vulgar banget gitu kan, baju adat gitu. Karena sebelumnya aku mungkin udah tahu gitu, kayak mereka di sana gini, jadi aku udah menyiapkan mental diri aku. itulah ya. Karena kita tuh, kenapa kita memang diutus, kita jadi delegasi, berarti kita harus punya cara pandang yang berbeda, yang bukan open. Iya, bukan ketika kita kesana. Bener sih. Iya sih, nggak akan ada kan orang yang kayak gitu. Justru kita tuh dipilih adalah untuk mengenal perbedaan itu. Benar-benar. Gitu. Jadi ketika kita di sana, kita tuh udah siap buat nggak ada. Tapi emang secara ini juga ya, maksudnya kalau itu jadi terbiasa atau dibangun jadi terbiasa di sana, kita tuh jadi ikut terbiasa juga ya. Iya. Kayak di Bali juga kan banyak orang yang pakai bikini gitu. Karena terlalu banyak, jadi kita biasa aja gitu kan, nggak jadi anjir. Iya. Jadi itu kan norak tuh orang-orang kayak gitu. Karena kalau kayak di aku juga di Sulawesi kan mungkin
karena panas. Ada juga banyak orang yang kalau keluar tuh pakai celana pendek. Ya alam Itu membentuk lah ya, tapi membentuk karena itu cara hal yang kita biasa, ya dia jadi biasa aja. Iya. Beda ketika kayak aku datang ke Bandung, yang orang-orang tuh jarang karena kan Bandung juga dingin. Oke. Jadi ya pakai baju tebel gitu. Gitu sih. Oh, terus kamu ada ini nggak kejadian apa gitu yang maksudnya Kejadian ya ini, yang karena kan setiap daerah punya hal yang sifatnya oh iya. ini gitu ya, yang harus dijaga gitu. Ini kayak yang di Bali juga kita Ada kan ya? kalau sembarangan di Bali juga kan bisa langsung kena ininya, petuahnya gitu kan, Iya. malah petakanya gitu istilahnya. Adalah. Bali kan kota yang istilahnya kita anggap sakral ya, karena religiusnya pokoknya gitu, budaya adat istiadat itu dijaga. Papua apalagi gitu kan, yang maksudnya secara kemurniannya dia masih tetap dilestarikan. Kayak gimana itu? Aku ngalaminnya tuh tapi aku selalu kalau misalkan mau kemana-mana pasti selalu diingetin sama mama sama papaku buat jangan asal ngomong, jangan bawa barang sembarangan, kayak nemu sesuatu bawa nggak boleh, jangan bawa barang, dan ya pokoknya hati-hati pokoknya dalam berbicara gitu kan. Nah, kejadian yang kayak gitu aku alamin tuh pas aku berkunjung ke salah satu museum di sana di Jayapura. Nah, ada salah satu patung tuh yang katanya gak tahu mbak waktu itu pas penjaganya katanya nggak boleh difoto. Nah, itu tuh salahnya ada di aku dan beberapa teman aku sih. Kita nggak sabaran buat ikut bareng rombongan aja. pengen moto gitu. Nggak, kita harusnya bareng-bareng sama rombongan, kamu kayak terpisah. dijelasin. Kalau nggak salah tuh kita berlima, kita tuh kayak pengen cepet, pengen ngeliat yang lain. Nggak pengen ngikutin flow mereka gitu. Ya, nah kita tuh ini bisa. bandel nih. Ya itu jangan ya. Nah kita tuh bisa. Kita udah lihat ke pojok-pojok gitu, di sudut-sudut. Nah aku kayak tertarik dengan salah satu patung yang dia tuh warnanya hitam, matanya kuning. Matanya kuning. Iya, setengah badan. Aku udah mau motoin, tapi ditepok sama salah satu penjaganya, sama guide-nya lah ya. gitu ya. Mbak jangan difoto ya, soalnya patungnya masih ada penunggu. Langsung kaget. Museumnya kayak gimana sih, bangunan gitu di dalam bangunan? Iya, di dalam bangunan. Museum. Tapi tahu nggak, ada salah satu patung yang dia tuh menjulang ngelewatin gedung ke atas. Jadi kayak kita tuh pertanyaannya, mana yang duluan ada, patung ini atau bangunannya? Karena bingung gitu ya, secara karena itu ini. ke atas. Dan tembus keluar kalau bangunan. Salah ya, itu tuh patungnya tuh kayak apa? Si patungnya tuh monyet atau apa ya? Pokoknya kalau nggak salah tuh itu hewan, atau bukan hewan sih, atau itu manusia, kayak manusia purba gitu, aku nggak tahu. Yang pokoknya dia tuh kayak naik pundak nyusun gitu, naik kayak orang panjat pinang. Nah tapi sampai atas. Tapi aku lupa detail wujudnya tuh dia apa gitu. Nanti editor kita munculin kayak gini. Tapi nggak tahu juga susah nyarinya. Nah jadi kita tuh pertanyaannya itu sebelum atau sesudah gitu. Ya. Tapi pokoknya itu pengalaman aku. Nah tapi karena aku udah ditepok, aku nggak jadi moto lah akhirnya. Nggak sempet kecekrek berarti kamu. Sempet, aku udah kaget. Aku simpan lagi HP. Tapi teman aku yang ngetawain kamu. Iya, aku nggak tahu sebetulnya letak lucunya di mana. Tapi mungkin karena aku ditegur kali ya. Iya mungkin. Tapi akhirnya dia yang kena petuahnya. Dia kenapa? Dia kayak diikutin lah, ketempelan lah sampai ke hotel. Dan bahkan sampai kita ke Merauke juga masih ada sisa puncaknya di Merauke dia. Anjir. Pokoknya dia kesurupan. Itu berarti museumnya di luar Merauke? Di Jayapura. Museumnya di Jayapura apa Wamena ya, tapi pokoknya selama perjalanan dari kan kita kayak Jayapura Wamena, Jayapura Merauke, gitu. itu tuh dia ada kesurupan gitu. Anjir, nah itu. Tapi dia nempel terus ke aku Si itunya ya. karena mungkin
aku kan awal mungkin entah sasaran atau apa ya. Iya ya, target. Tapi karena aku nggak jadi, tapi karena teman aku ngetawain, jadi dia yang kena. Cuman dia nempelnya ke aku, gitu. Gitu. Nah itu aku tuh hal-hal yang kayak gitu ya. Sebenarnya aku takut. Tapi Cuman penasaran, menarik gitu kayak. Ini kayak ke Jogja ini kita sekarang itinerary kita juga kan. Aku minta pengen main ke tempat-tempat yang budaya, sejarah, nah, kayak gitu. Cut lagi ya tadi ya, terlalu berisik. Inilah, udah. Inilah resiko take podcast di dalam kereta api ya. Jadi ada aja gangguannya. Gak apa-apa, tapi ini buat meramaikan podcast ya, meramaikan duniawi. Lanjut ya kita. Terus tadi persoalan itu ya, maksudnya aku suka dengan tempat-tempat yang dia punya budaya sejarah yang unik atau yang ya seru aja gitu. Kayak sekarang kita ke Jogja kemarin, kemarin kita list kan itinerary kita nih. Aku request ke ChatGPT nih, pengen yang berbau budaya, sejarah tapi santai gitu, nggak capek juga. Ada tuh listnya banyak ya. Dan ya Jogja mah ya kita nggak usah raguin lagi lah, banyak lah situs-situs budaya sejarah kan, seru gitu. Apa ya, Jogja tuh vibes-nya emang bener dia dinamain daerah istimewa. Daerah istimewa ya. Karena dia tuh memang apa ya, beda gitu. Iya, vibes-nya beda lah pokoknya. Tapi memang setiap daerah tuh aku percaya dia punya keunikannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya daya tarik, punya keistimewaannya masing-masing. Gitu. Iya benar. Berarti next time kita kemana? Gini, aku pernah dengar katanya kota yang cocok untuk pensiun di Indonesia itu adalah Purwokerto. Purwokerto kenapa? Gak tahu katanya sih Purwokerto tuh kayak Jogja tapi versi santai, versi nggak macet, versi nggak panas gitu Dia secara biaya kehidupan juga murah, terus vibesnya kayak Yogyakarta katanya gitu. Kamu pernah ke Purwokerto? Belum pernah, makanya nanti kayaknya kita harus kita harus bikin program ini deh di YouTube ya, traveling mungkin ya bukan sebulan sekali lah, 3 bulan sekali lah ya, 3 bulan sekali, tapi kayak konten aja ngevlog kita ke daerah-daerah yang memang yang kayak kata orang Purwokerto. Nah kita coba ke sana tanpa ada motif apapun gitu ya. Cobain ya. Gokil, bismillah lah, mudah-mudahan lancar kita bisa ya. Nanti ya ke Purwokerto. Kita next time ke Purwokerto, ayo yuk, cobain yuk. Tapi kita searching dulu ada apa aja dulu di Purwokertonya. Kalau nggak ada apa-apa kita ternyata gabut nanti. Ya kan? Kita seneng main. Iya, kita kan seneng main. Tapi kita tuh harus menurunkan istilahnya apa ya, ekspektasi dalam bermain. Kita kan senang mainnya tuh kayak ke coffee shop yang estetik misalkan ya, kayak di Bandung tuh banyak kan kayak gitu-gitu modern. Nah kayaknya kita ekspektasinya kita turunin atau bukan nurunin, bedain lah gitu ya. Karena memang tiap kota tuh beda gitu. Bener. Vibes-nya. Kayak waktu kita dulu ya, aku pas waktu ke Solo awal-awal tahun 2019. Kamu ke Solo ya waktu itu? Ke Solo waktu itu. Kita tuh terbiasa di Bandung ngopi di coffee shop. Di Solo tuh masih sedikit. Jadi kita bingung apa anjir di Solo ngapain, nggak ada apa-apa, padahal kan beda ya. Apa justru gitu anak-anak mudanya di warung. Nah, yang kayak gitu-gitu, angkringan gitu. Tapi menarik sih. Mindset untuk bisa beradaptasi. Benar. Itu sih. Wow, goyang ya. Terus kota apa yang atau wilayah atau apa daerah mana yang pengen kamu sambangi kalau ada rezeki atau ada apa? Tapi yang realistis dulu gitu, yang realistis. Kalau yang nggak realistis kan bisa Swiss ya. Labuan Bajo. Oh, kamu pengen ke Labuan Bajo? Bukan. Ganti. Ganti. Waktu itu Labuan Bajo.
Apa? Banda Neira. Anjir, Banda Neira. Aku mau ke Banda Neira. Banda Neira itu ada apa aja sih? Laut ya? Ya yang itu yang ya lumba-lumba kan. Oh, iya sih kata orang Banda Neira Minimal gokil. harus katanya. Katanya Sebelum mati harus ke sebelum Banda Neira. mati harus ke Banda Neira. Kalau aku ini boleh kan ke luar negeri boleh? Boleh, tapi katanya yang realistis. Realistis itu bisa Apa? ke Jepang. Oh, Jepang. Jepang. Karena aku ngerasa Jepang tuh kayak kalau Bersih kita ke Jepang tuh bener-bener kayak ngerasa ke luar negeri. Ya, Kalau ke Thailand, Vietnam, itu Itu kayak masih di mirip. Indonesia, vibe-nya. Yang Asia gitu kayak. Kalau Jepang tuh udah kayak berasa, oh ini luar negeri nih. kenapa nggak ke Bahkan- India? Nah. India menarik, jujur menarik. Cuman aku nggak Kan suka sama vibe-nya beda. klakson. Nggak suka sama klaksonnya. Nggak suka. Kita makan panipuri di sana. Udah selesai ending gue itu. Hah? Ending gue itu. Nggak sesuainya ending. Ending gue itu. Date ya endingnya biar panipuri. Endingnya teh